Nama saya Dia Widiawati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan green bonds dan sustainability. Green bonds di sini dalam konteks Indonesia adalah surat hutang yang hijau, yang artinya ramah lingkungan. Dan konsep sustainability di sini adalah bagaimana suatu perekonomian bisa berkelanjutan. Komponen atau yang akan dijelaskan secara bertahap. Bagian pertama tentu saya akan dijelaskan tentang konsep keberlanjutan itu sendiri, kemudian tentang green bonds-nya atau surat hutang hijau. Beberapa data juga akan saya tampilkan dan kemudian akan ditutup dengan kesimpulan terkait hubungan antara green bonds itu dengan sustainability. Sebagai pendahuluan akan saya sampaikan bagaimana tren dari emisi CO2 atau karbon dioksida secara data agregat atau data dunia. Kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah sejak 1750, kemudian ada revolusi industri di tahun 1850, tingkat emisinya masih rendah karena memang kegiatan industrialisasinya masih sangat rendah atau masih sangat tradisional. Mulai diawali tahun 1950, mulai terjadi mekanisasi produksi yang massal sehingga akhirnya sebagai efek samping dari kegiatan perekonomian atau industrialisasi, emisi ini kemudian meningkat cukup tajam sehingga akhirnya di tahun 2022 mencapai 35 billion. Nah, ini menunjukkan bahwa data tersebut terjadi peningkatan yang tajam. Dalam konteks distribusi antar wilayah di dunia, tentu ada daerah yang banyak atau kandungan CO2 emission-nya tinggi dan juga ada yang rendah. Nah, di sini dilihat bahwa daerah-daerah yang berwarna gelap, merah gelap, itu mengalami tingkat emisi yang cukup tinggi, yaitu emisi per kapitanya, sementara daerah-daerah yang berwarna terang tingkat emisinya rendah. Banyakan negara-negara yang tingkat emisinya tinggi adalah negara-negara maju, sementara tingkat emisinya rendah di negara berkembang. Indonesia termasuk pada tingkat sedang. Kemudian kalau kita bicara konsep keberlanjutan atau sustainability, tentu akan dikaitkan dengan masalah pembangunan. Sustainable Development menurut definisi dari UN World Commission on Environment and Development diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan pada saat sekarang tanpa mengorbankan kemampuan dari generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan ini. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi, kemudian keberlanjutan sosial, dan terakhir adalah keberlanjutan lingkungan. 3-tiganya ini harus ada. Kemudian, kalau kita bicara tentang green bonds atau surat hutang hijau, dapat diartikan sebagai surat hutang yang diterbitkan oleh suatu organisasi dengan tujuan pembiayaan atau pembiayaan ulang proyek-proyek yang berkontribusi secara positif terhadap lingkungan dan juga terhadap climate. Nah, secara milestone kita lihat perkembangannya dari pertama kali di tahun 2007 diperkenalkan oleh European Investment Bank bekerjasama dengan World Bank, berkembang kemudian banyak negara yang berpartisipasi dari tahun 2014 pertama kali disertifikasi, kemudian secara monetisasi mencapai 100 miliar US dollar, dan kemudian di tahun 2020 mencapai 1 triliun US dollar, di mana negara yang berpartisipasi makin banyak. Indonesia masuk dalam market green bond di tahun 2018. Selain itu banyak juga negara-negara yang bergabung sebelumnya. Kegunaan utama penggunaan dari green bonds ini banyak untuk pembiayaan proyek-proyek yang bergerak di energi terbarukan atau juga yang terkait dengan efisiensi energi. Di sini biasanya terkait dengan teknologi, di mana teknologi itu bisa menggunakan energi yang lebih sedikit dan juga lebih ramah lingkungan. Kemudian juga di sektor transportasi, yaitu penggunaan energi yang bisa mengurangi emisi dari karbon dioksida. Kemudian juga penggunaan terakhir dari green bond adalah untuk pembiayaan proyek-proyek yang sifatnya pengelolaan limbah, yang tentunya untuk dengan tujuan kebersihan atau mengurangi pencemaran baik di udara, di air maupun di tanah. Nah, kalau kita lihat secara grafik, green bonds ini yang sudah mencapai 1 triliun US dollar di tahun 2022
ekspektasinya akan terus bertambah sampai di tahun 2025 mencapai 5 US dollar triliun. Nah, di sini berkali-kali lipat dari sejak diterbitkannya di tahun 2017. Kemudian kalau kita bicara bagaimana hubungan green bonds dengan sustainability sendiri atau keberlanjutan, maka green bond di sini walaupun dia pembiayaannya ditujukan pada proyek-proyek yang sifatnya untuk keberlanjutan lingkungan, tapi dia akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi, karena semua proyek-proyek yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah proyek-proyek yang tentu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Seperti tadi dijelaskan bagaimana pengalihan dari penggunaan energi dari yang non-renewable ke renewable, yang artinya di sini berbagai sektor dalam perekonomian akan bergeser dari penggunaan energi yang sifatnya non-renewable ke renewable. Dan ini tentunya juga akan berdampak kepada sosial, karena dengan lingkungan yang lebih baik, dengan perekonomian yang lebih tinggi karena sudah ada pembiayaan yang terkait dengan lingkungan, maka secara sosial dia juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, artinya 3 pilar dalam keberlanjutan pembangunan ini sangat ditunjang atau dikaitkan oleh penggunaan atau penerbitan dari surat hutang yang memang mengarah pada keberlanjutan lingkungan. Demikianlah pemaparan dari topik green bond dan sustainability. Lebih dan kurangnya bisa dilihat dalam slide yang ada. Terima kasih atas partisipasinya.